Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fani, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas di pertemuan yang lalu terkait kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Jadi, efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan pada pembaca atau pendengar. Efektif dalam hal lain juga adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis. Di dalam kalimat efektif terdapat beberapa syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, serta kelogisan yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi apa saja syarat kalimat efektif itu? Syarat kalimat efektif itu ada satu, kesatuan. Kesatuan di sini adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang ataupun pendek. Contoh dari kalimat yang jelas kesatuan gagasannya adalah pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Di sini kalimat memiliki kesatuan antara kata satu dengan kata yang lain. Jadi bisa disebut kalimat dengan jelas kesatuan gagasannya. Dan ada juga contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya. Adalah berdasarkan agenda sekretaris manajer, personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Di sini tidak jelas siapa yang akan memberi pengarahan. Apakah sekretaris manajer atau pimpinan dari suatu perusahaan. Yang kedua adalah cara dari kalimat efektif yaitu kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur membentuk kalimat. Unsur-unsur di sini yang dimaksud adalah SPO, pelengkap dan keterangan dalam kalimat. SPO itu adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dalam sebuah kalimat. Di sini ada beberapa contoh dari kepaduan di sebuah kalimat, yaitu setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Di sini dari kalimat tersebut memiliki kepaduan. Jadi adalah pengemudi sebagai subjek, predikat sebagai mobil sebagai predikat, dan surat izin mengemudi sebagai pelengkap. Dan ada juga contoh kalimat yang tidak koheren, yaitu tentang kelangkaan pupuk mendapat keterangan para petani. Dalam kalimat tersebut, unsur SPO-nya tidak berkaitan erat. Selanjutnya adalah paralelan. Paralelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai dalam kalimat. Contoh dari keparalelan adalah kakakmu menjadi dosen atau menjadi pengusaha dalam sebuah kalimat tanya. Ini terdapat keparalelan antara profesi menjadi dosen ataupun menjadi pengusaha. Dan ada juga contoh sejajaran atau keparalelan yang salah. Kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha. Di sini jadi rancu ya, karena menjadi dosen atau sebagai pengusaha itu sama-sama profesi, namun
menjadi dosen atau sebagai pengusaha itu agak rancu juga di kalimat ini. Jadi terjadi kesalahan di dalam kalimat ini. Syarat selanjutnya adalah ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat hingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Di bawah ini merupakan contoh-contoh dari penulisan kalimat yang memperhatikan faktor ketepatan. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. Di kata sampai ini sudah tepat ya, karena pagi sampai petang. Di contoh yang lain, yang tulisan yang tidak memperhatikan faktor ketepatan antara lain, karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Salah dalam pemakaian kata sehingga. Jadi kata sehingga di sini kurang pas jika dipakai untuk keterangan dari pagi sehingga petang. Selanjutnya adalah kehematan. Kehematan ialah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Kata tidak perlu di sini adalah kata-kata yang mubazir, yang berlebihan. Jadi kalimat efektif itu memang harus efektif, tidak diselipi kata-kata yang atau kalimat yang banyak tapi tidak ada maksudnya di dalam kalimat efektif. Contoh dari kalimat efektif yang hemat adalah dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur DKI dilakukan perundingan perparkiran. Yang di contoh kalimat yang tidak hemat adalah dalam pertemuan yang mana hadir Wakil Gubernur DKI dilakukan suatu perundingan yang membicarakan tentang perparkiran. Jadi di dua kalimat ini mirip, namun di kalimat yang kedua, dalam pertemuan yang mana hadir Wakil Gubernur DKI dilakukan suatu perundingan yang membicarakan tentang perparkiran, ini dinilai tidak hemat, karena kalimat terlalu panjang yang terdapat kalimat-kalimat yang seharusnya tidak perlu disisipkan pada kalimat tersebut. Selanjutnya adalah kelogisan. Kelogisan ialah terdapat arti kalimat yang logis atau masuk akal. Logis dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis, runtut, teratur dalam perhitungan angka atau penomoran. Contoh kalimat dari kalimat yang logis adalah karena lama tinggal di asrama putra, anaknya semua laki-laki. Di sini kalimat itu lemah dari segi logika berbahasa. Jadi, apakah ada hubungan tinggal di asrama putra dengan mempunyai anak laki-laki? Sedangkan anak laki-laki ataupun perempuan itu adalah sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Selanjutnya adalah beberapa kasus kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif dalam hubungan bermasyarakat, kadang kita mendengar orang-orang di sekitar kita berbicara satu sama lain, memakai kalimat yang tidak efektif. Dari sekian banyak contoh yang ditemukan di tengah masyarakat, berikut ini ditampilkan 6 kalimat tidak efektif yang mewakili contoh bahasa lisan dan bahasa tulis yang rapi dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu, 1. Bagi yang menitip sepeda motor harus dikunci. Kedua, bagi dosen yang berhalangan hadir, harap diberitahukan ke sekretariat. Saya melihat
kelakuan anak itu bingung. 4. Mereka mengantar iring-iringan jenazah ke kuburan. 5. Bebas parkir. 6. Tempat pendaftaran tinju. Mari kita bahas satu persatu. 1. Kasus bagi yang menitip sepeda motor. Salah satu kesalahan yang tergolong di kalangan pemakai awam adalah pemakaian kata depan bagi di samping kepada dalam tuturan yang bersifat informatif dan instruktif. Jadi kalimat yang benar adalah bagi yang menitipkan sepeda motor harus dikunci. Jadi yang dikunci itu sepeda motornya, bukan orangnya. Karena di sini bisa jadi salah arti juga antara bagi yang menitip sepeda motor harus dikunci. Apakah yang menitip atau motornya yang dikunci? Tapi maksud dari kalimat itu kan motornya yang dikunci. Juga bisa buat yang menitip sepeda motor harus dikunci. Jadi sepeda motornya yang dikunci bukan orangnya. Sehingga kasus-kasus kalimat yang berisi peringatan ini seharusnya bisa lebih tepat lagi dalam membuat kalimat himbauan. Yang kedua, kasus kedua adalah bagi dosen yang berhalangan hadir, harap diberitahukan ke sekretariat. Jadi pada kalimat ini, ya seharusnya tidak boleh muncul di kampus-kampus itu dapat diperbaiki menjadi seperti di bawah ini. Yaitu dosen yang berhalangan hadir agar memberitahu sekretariat. Bila dosen berhalangan hadir, harap memberitahukan kepada sekretariat. Jadi ini apabila dosennya yang berhalangan, maka diharapkan untuk menghubungi ke sekretariat. Selanjutnya, kasus saya melihat kelakuan anak itu. Dalam kalimat ini, yang bingung adalah penulisnya atau anaknya. Jadi agak rancu juga kalimat itu. Jika yang dimaksud si saya yang bingung, maka seharusnya saya bingung melihat kelakuan anak itu. Atau bingung saya melihat kelakuan anak itu. Dan jika yang dimaksud adalah anak yang bingung, yang benar adalah anak itu saya lihat sedang bingung. Atau saya melihat anak itu sedang kebingungan. Bukan saya melihat kelakuan anak itu bingung. Jadi ini juga akan membingungkan dari pembaca juga ini nanti. Selanjutnya adalah kasus mereka mengantar iring-iringan jenazah ke kuburan. Ini juga menimbulkan kebingungan di pembaca juga ini. Jadi yang diantar ke kuburan itu iring-iringannya atau jenazahnya. Nah, yang dimaksud mungkin yang dimaksud juga yang diantarkan jenazahnya diantar ke kuburan. Jadi kalimat yang benar adalah mereka mengantar jenazah ke kuburan atau mereka mengiringi jenazah ke kuburan. Maaf, bukan mereka mengantar iring-iringan jenazah ke kuburan. Jadi ini juga akan menimbulkan banyak persepsi juga di pembaca. Selanjutnya adalah kasus bebas parkir. Hal itu karena salah nalar dan salah kaprah. Untuk mengungkapkan yang sama, dalam bahasa Inggris dipakai frasa free parking. Free parking adalah yang diterjemahkan secara salah kaprah dalam bahasa Indonesia menjadi bebas parkir. Jadi bebas parkir di sini berarti bebas dari biaya parkir atau bebas tempat parkir. Parkir gratis atau parkir bebas. Nah, itu mungkin perlu diperbaiki lagi dalam penggunaan katanya. Kalau free parking itu umumnya adalah bebas biaya parkir. Jadi kita tidak dipungut biaya parkir. Begitu.
Selanjutnya adalah kasus tempat pendaftaran tinja. Jadi di tepi, maaf, di tempat pendaftaran tinja itu khususnya adalah plakat tempat pendaftaran tinja ada di depan salah satu kantor Pemda DKI. Terpasang papan petunjuk dengan tulisan tempat pendaftaran tinja di ujung tulisan itu ada tanda panah yang menunjukkan ke arah gedung tempat pendaftaran tinja. Tempat tinja didaftarkan, tempat tinja mendaftar. Jadi ini kalimat juga saya rasa kurang tepat juga. Jadi kasus tempat pendaftaran tinja ini seharusnya diubah menjadi kalimat tempat pendaftaran penyedotan tinja. Kalau pendaftaran tinja, apakah tinja akan masuk ke Pemda DKI atau ke sebuah tempat lain pendaftaran tinja? Jadi perlu diperbaiki dalam penggunaan atau pembuatan kalimat tempat pendaftaran tinja menjadi tempat pendaftaran penyedotan tinja, sehingga lebih mudah dipahami untuk membaca, sehingga tidak menjadi rancu pengertiannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan salah kata. Mohon maaf juga saya sedang flu, jadi agak kurang jelas dan sesekali sentrap-sentrup Pak Fani. Jadi mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.